Sudah terlihat, Mbak, Mas? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, untuk mempelajari akuntansi pemerintah, khususnya materi tentang akuntansi anggaran, pendapatan, dan piutang, ya. Ini ada beberapa peraturan penting yang teman-teman perlu pahami, ya. Pertama, ingin saya tekankan di sini, sistem kebijakan sistem akuntansi pemerintah itu sekarang diatur dalam dua peraturan ini, ya. PMK 225/2019, Junto ini artinya disempurnakan dengan PMK 234 tahun 2020. Berarti ini dua-duanya masih berlaku. Ya, sepanjang ketentuan di PMK 225 tidak dirubah dengan PMK 234, maka berlaku semua. Karena yang dirubah cuma 3 bab, ya. Bab tentang kebijakan pelaporan, terus akuntansi aset lainnya, dan akuntansi utang. Cuma 3 itu aja yang dirubah di PMK 234. Ini PMK 225 dah merubah PMK sebelumnya, mencabut deh. Sebelumnya itu PMK 224, ya, PMK 224 tahun 2016, ya. Dan sebelumnya lagi itu PMK 219 tahun 2013. Nah, memang ini perjalanannya panjang, ya. Berubah terus, bahkan 225 yang baru 1 tahun, ya, dirubah di PMK 234. Ya, untuk hibah PMK 271, ini hibahnya nanti ada hibah di KL, hibah langsung, dan hibah di BUN. Untuk materi sebelum UTS ini kita fokus ke hibah langsung yang diterima oleh KL, ya. Kemudian mengenai pedoman ayat jurnal akuntansi pemerintah pusat, teman-teman mohon teman-teman baca PMK 212/2019, ya. Oke. Dan mengenai piutang ada 2 PMK juga, PMK 69/2014, Junto PMK 207/2019, jadi dua-duanya masih berlaku, ya. Kemudian Kepdirjen 211 ini tentang BAS, tentang bagan akun standar. Teman-teman perhatikan di bentar. Ini kayaknya di LMS belum saya masukkan, ya. Nanti mau saya masukkan. Di kelas sebelah tadi sudah saya masukkan PMK ini, ya. Sudah saya masukkan di LMS. Nanti teman-teman tolong dibuka, ya. Peraturan-peraturan ini dibaca, ya. Ini peraturan penting yang harus Anda kuasai. Nah, kemudian saya akan mereview hal-hal penting yang terjadi di akuntansi anggaran. Teman-teman semua di sini mohon pahami struktur APBN berbeda dengan struktur APBD, ya. Kalau di APBD itu ada pendapatan pajak, ya, pendapatan asli daerah, gitu, ya, pendapatan transfer, ya, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah, kan gitu, ya. Sementara kalau di pemerintah pusat pendapatannya secara umum ada 3 ini sebenarnya, pajak, PNBP, dan hibah, ya, pendapatannya ini. Kemudian kalau Anda lihat di sini ada belanja KL, ada belanja non KL. Belanja non KL itu sebenarnya hakikatnya adalah belanja BUN, ya, yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara. Termasuk yang transfer ke daerah dan dana desa ini juga belanja transfer ke yang dilakukan oleh BUN, ya. Kemudian di sini ada istilah keseimbangan primer. Ada yang tahu, Mas, Mbak, keseimbangan primernya apa? Di istilah ekonomi mikro mungkin pernah dibahas. PPKM juga mungkin pernah dibahas belum? Keseimbangan primer apa sih? Selisih antara pendapatan orang belanja, Pak, tanpa ada pembiayaan gitu, Pak. Pendapatan orang benar sekali, Mas Diva, ya. Pendapatan kurangi belanja, tapi belanjanya dikecualikan dari belanja bunga, gitu, Mas, ya. Jadi belanja bunganya nggak dihitung, nah itu keseimbangan primer. Kenapa nggak dihitung? Karena bunga kan bukan sebuah belanja yang kita harapkan keluar, bukan sebuah tugas fungsi utama pemerintah harus bayar bunga, ya. Itu karena kita membiayai aja ada bunga. Kalau nggak pinjem, ya kita nggak ada bunga, gitu. Karena pinjem terpaksa harus ada bunga, gitu, ya. Itu keseimbangan primer. Nah, ini kan masih realisasi 31 Januari, ya, masih Januari dibandingkan, ya. Yang 1 tahunnya kita belum dapat datanya. Nah, kemudian teman-teman yang masalah anggaran-anggaran ini yang perlu saya tekankan di sini, yang namanya ayat jurnal anggaran nanti dibedakan, ya. Ada ayat jurnal anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN, ya, atau Kementerian Lembaga selaku pengguna anggaran. Ya, pengguna anggaran ini sebenarnya termasuk BUN juga. Kalau ada PPA BUN, ya, pembantu pengelola anggaran BUN, ya, itu juga termasuk di situ, ya. Nah, yang dimaksud sini selaku BUN adalah Menteri Keuangan, ya, selaku BUN akan mencatat ini di laporan
untuk monitoring pusatnya ya. Nah, di sini ada dokumennya adalah Undang-Undang APBN BPNP, sementara kalau di KL dokumennya DIPA termasuk revisinya ya. Kemudian kalau ada target pendapatan namanya estimasi pendapatan. Kalau yang di KL namanya estimasi pendapatan yang dialokasikan ya. Termasuk yang penerimaan pembiayaan begini, kalau ini ada kata-kata yang dialokasikan. Lalu untuk yang belanja, pagu belanja dan transfer, di BUN namanya apropriasi belanja garing transfer. Kalau di KL namanya allotment belanja atau transfer, ya. Tuh. Dan teman-teman nanti bisa dilihat kembali video saya. Kenapa kalau pendapatan namanya estimasi, kenapa kalau belanja namanya allotment, kan gitu ya. Nanti ada filosofi di sana. Nah, ini uniknya teman-teman ya. Jurnal standar anggaran yang ada di pemerintah pusat itu berbeda dengan di pemerintah daerah. Ya. Kemarin kalau di Pemda itu ayat jurnal anggaran dicatat di mana, Mas, Mbak? Ayo. Di Pemda kemarin jurnal anggaran dicatat di mana? RA. Di buku besar anggaran atau buku besar kas ya. Ya enggak? Sementara kalau di pusat, dan itu sifatnya double entry ya, double entry. Tapi kalau di pusat ini ada perbedaan yang sangat mendasar. Pertama, dia dicatat di dua tempat, di akrual dan di anggaran. Dan single entry. Nah, ini agak unik ya. Ini pencatatannya single entry. Single entry, tapi di dua-duanya ya, di apa namanya akrual dan kas. Nah. Tapi ingat di sini tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang bertujuan umum. Ya. Jadi dia single entry. Kenapa harus ada yang di anggaran? Sebenarnya yang di anggaran itu tujuannya untuk ini. Bukan di anggaran, di akrual ya. Yang di akrual ini benar. Akrual itu untuk pengendalian nilai pagu dan transaksi anggaran secara manajerial. Jadi tidak dimaksudkan untuk melekat di laporan keuangan. Sementara kalau yang kas ini memang nanti masuk ke pagunya laporan keuangan di LRA-nya ya muncul. Tapi yang di akrual nggak akan mempengaruhi laporan keuangan. Itulah mengapa jurnal anggaran yang di pemerintah pusat itu terbagi nih, ada target pagunya, kemudian ada komitmen, nanti ada komitmen, ini juga kalau komitmen nanti ada dua ya, single entry ini di KL, kemudian double entry di BUN. Ya, kemarin sudah saya jelaskan di video saya. Ini kenapa sih ada ayat jurnal anggaran yang perlu ada di akrual, Mas, Mbak? Masih ingat nggak? Terus di situ ada komitmen segala itu apa? Ya, kemarin komitmen itu istilahnya janji kita dari Satker itu, Satuan Kerja Pemerintah Pusat, untuk mengalokasikan dana tertentu kita bayarkan ke pihak ketiga karena kita sudah membuat perikatan, membuat kontrak, membuat perjanjian ya dengan pihak ketiga, sehingga dana dari sebagian dana dari pagu yang sudah kita komitmenkan tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain. Nah, itulah pentingnya aspek manajerial di sana ya. Ketika sudah ada taruhlah di PAG kita ada 100 miliar ya, taruhlah belanja barang 100 miliar ya. Sudah kita komitmenkan 10 miliar, maka yang bisa kita komitmenkan untuk dibelanjakan ya 90, yang 90 10 ini nggak bisa dilatih. Kecuali nanti 10 ini batal baru bisa kita pakai ya. Selama itu sudah jadi komitmen, ada tanda tangan kontraknya, maka sebagai monitoring anggaran kita tahu, oh DIPA yang ada 100, yang 10 sudah jadi komitmen, 90 yang masih bisa kita pakai. Itu pentingnya ada di jurnal akrual, tidak berpengaruh ke laporan keuangannya, tapi kita dapat informasi manajerial di sana. Ini ya, mengapa dia ada di akrual. Karena kalau ada di anggaran semua kan nanti itu mempengaruhi realisasi anggaran, nanti orang pada bingung. Ya, karena yang di LRA itu benar-benar target dan realisasinya saja. Sementara komitmen ini sebenarnya mengkapling, kita mengkapling, memblok ya, memblok dana agar dana tidak dipakai buat kegiatan lain. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak tentang jurnal anggaran ini, Mbak, Mas, antara pemerintah pusat dan daerah ya. Tadi teman-teman kelas sebelah masih ada menanyakan hal-hal yang perlu didalami, silakan dari teman-teman sini ada pertanyaan nggak mengenai jurnal anggaran?
pertanyaan nggak? Benar nih, nggak ada tanya. Oke, kalau nggak ada tanya, ini saya langsung review materi tentang akuntansi anggaran. Ya teman-teman langsung dapat pemahaman yang utuh gitu ya. Bentar. Ini tadi bekas coretan saya dari kelas sebelah. Bentar, ini saya hapus dulu deh, biar nggak bingung. Ini menjawab pertanyaan sekaligus mereview materinya ya Mas, Mbak. Memperdalam materinya melalui pembahasan soalnya. Nah. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat satu-satu nih soalnya ya. Satu nih, mengapa target pendapatan kita menggunakan istilah estimasi, sementara pagu belanja menggunakan istilah allotment. Nah, ada yang mau sharing pendapat? Silakan. Ini pernah saya jelaskan di video saya. Izin berpendapat, Pak. Ini siapa nih? Kurniawan, Pak. Mas Kurniawan, absen. Absen 13 ya? Kalau tidak salah, Pak. Estimasi Ya. itu ada batas, estimasi itu ada batas bawah, ada batas bawahnya. Sedangkan kalau apropriasi itu terbalik. Kalau estimasi itu kalau estimasi itu tidak ada batas, sedangkan kalau allotment itu ada batasnya, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Yang lebih tinggi lebih rendah yang mana, Mas? Terbalik ya. Tidak ada batas. Jangan bingung ya, ada ketukar-tukar. Estimasi itu berarti targetnya boleh dilampaui. Ya, itu ya. Itu yang tidak ada batasnya, Pak. Nah, Tidak ada batas pendapatannya. tingginya. Tapi kalau allotment untuk belanja atau untuk pengeluaran pembiayaan, itu namanya juga allot kan. Allot. Nggak bisa gampang keluar. Jadi kalau nggak ada pagu ya nggak bisa keluar kan gitu ya. Ya. Jadi filosofinya berbeda ya. Pendapatan tuh duitnya belum ada. Silahkan kalau mau masuk, kalaupun nggak kita targetkan silahkan masuk berapapun. Tapi allotment itu sebenarnya sudah janji Kementerian Keuangan ke seluruh KL ini kamu tak kasih alokasi dana sekian. Tapi harus benar-benar alot ini ya, pengelolaannya harus ketat ya. Maka kalau nggak ada pagunya nggak bisa dikeluarin. Nah, makanya istilahnya beda ya. Belanja bukan estimasi tapi allotment. Ini kalau di Jawa kan allotment kan susah ditaklukkan nih Pak, allotment. Gitu ya, ada istilah estimasi, ada istilah allotment, berbeda ya. Oke, gitu ya Mas Kurniawan ya. Iya Pak, siap Pak. Nah, Terima kasih, sekarang Pak. Nomor 1 clear, nomor 2 gimana? Izin Pak. Siapa ini? Menurut saya Pak. Siapa? Saya nggak bisa lihat ini, mohon maaf. Nelly Pak. Oh, Mbak Nelly, silakan Mbak Nelly. Menurut saya itu kenapa jurnal anggaran dicatat di buku besar aktual itu seperti yang Bapak bilang tadi untuk tujuan manajemen anggaran itu sebagai pengendali nilai pagu dan realisasi anggaran secara manajerial. Karena yang seperti tadi Bapak bilang ketika pemerintah sudah terikat dengan pihak lain atau pihak ketiga itu presentasi dana dari APBN itu nggak bisa udah nggak bisa lagi dipakai, udah top untuk pihak ketiga. Ya. Itu tadi Pak. Perlunya diaktual supaya memang nggak jadi satu namanya anggaran ya. Ini tujuannya kita kontrol anggaran. Pagu kita sudah terikat berapa sih? Kemudian dari yang sudah terikat itu sudah diresum tagihan kan? Sudah ada resume tagihannya belum? Kalau resume tagihan itu kita sudah mengakui ada utang karena kita sudah terima tagihan dan kita menerbitkan SPM, biasanya untuk resume tagihan begitu ya. Tapi ini baru komitmen, belum ada uang keluar, tapi sudah ada janji kita untuk kita keluarkan ke pihak ketiga gitu ya. Jadi untuk pengendalian anggaran. Benar Mbak Nelly ya? Nah, kalau nomor 3, apa sebenarnya makna dari ayat jurnal komitmen? Tuh. Geng. Izin Pak. Iya, saya siapa itu? Rizka, Pak. Rizka.
makna dari jurnal komitmen itu untuk melakukan fungsi manajerial. Jadi untuk melihat ketersediaan dananya saja. Jadi nggak untuk membuat laporan keuangan. Ya, komitmen kira-kira nanti disajikan di LRA nggak, Mbak? Tidak. Ya, betul sekali. Karena dia juga sifatnya single entry untuk pengendalian pagu anggaran. Ya, itu ya, Mbak Rizka, pinter. Oke, bagus, makasih. Nah, sekarang nomor 4. Ini hakikatnya ada 2 soal ya, mengenai target pendapatan dan mengenai pagu belanja. Oke, ini saya pisah ya. Kalau pendapatan dulu gimana nih? Siapa yang menjawab? Kalau Satker dapat dokumen DIPA, dan di dalam dokumen DIPA itu ada menyatakan target PNBP 150 juta. Kira-kira jurnal yang dibuat oleh Satker itu gimana? Izin Pak. Ya, siapa nih? Mas Zakwan? Alipio. Alipio. Oh, Mas Alivio. Oh, silakan Mas Alivio. Kalau menurut saya itu jadi estimasi PNBP yang dialokasikan 150 juta Di sisi debit atau kredit, Mas? kredit, Di akrual atau di kas? akrual, dan kas. Gitu ya. Di sisi kredit dan di akrual serta kas dua-duanya ya. Oke, bagus Mas Alivio, makasih. Kemudian kalau pagu-pagu belanja nih, siapa yang mau coba jawab? Ding ding ding. Ding ding ding. Ya, siapa nih, Mbak? Mas? Pak. Saya tuh siapa? Safira, Pak. Safira. Syafira. Silakan Mbak Syafira. Masuknya nanti jadi ke allotment belanja, Pak. Jadi misalnya itu yang belanja barang, berarti allotment belanja barang di debitnya 240 juta. Dan yang belanja modal juga allotment belanja modal di debit 350 juta. Betul sekali. Single entry ya. Di debit, Iya, Pak. allotment belanja macam-macam, ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal gitu ya. Di akrual dan di kas. Makasih ya Mbak Syafira ya. Tuh, gampang kan ya? Mbak, Mas, ini membiasakan diri mencatat ayat jurnal anggaran secara single entry. Kita sudah meninggalkan single entry katanya Pak. Kenapa ini kok ada single entry? Iya, tapi kan single entry-nya buat anggaran, bukan buat laporan keuangan. Kalau yang buat laporan keuangan tetap double entry kita, ya. Nah, sekarang nomor 5 nih, teman-teman. Jika Satker melakukan kontrak perjanjian paket meeting sebesar 45 juta, nyatanya gimana? Kalau ada kontrak perjanjian, itu satu. Kemudian bagaimana kalau diterima tagihan? Nah, ini berarti resume tagihan. Nah, ini ada 2 soal. Ada yang coba berpendapat? Silakan. Ding ding ding. Ding ding ding. Ayo. Paket meeting kira-kira apa ya? Paket meeting itu kira-kira belanja apa, Mbak, Mas? Izin, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Mbak Pipin ya? Pipin, Pak. Ya, silakan. Iya. Kalau menurut saya itu masuk ke belanja barang, Pak. Nah, gimana, Mbak? Nyatanya di jurnal anggaran untuk komitmen itu di debit belanja barang di buku besar akrual. Nah, buku besar akrual secara single entry ya. Iya, Pak. Debit apa? Belanja barang. Oke, bagus Mbak Pipin ya. Kasih. Kemudian kalau diterima tagihan dari penyedia jasa nih. Ayo, siapa yang bisa? Izin, Mbak. Siapa ini? Farhan Putra. Mas absen berapa ya? Oh, absen 9 ya. Ya, silakan Mas Farhan. Kalau diterima tagihan mungkin terdapat jurnal dicatat pada buku besar akrual belanja barang kredit, Pak. Nah, belanja barang kredit gitu aja ya. Dia menunjukkan ada resume tagihan. Ya, sebenarnya nanti kalau kita sudah masuk ke siklus akuntansi belanja, nanti ketambahan ayat jurnalnya Mas, nggak cuma itu ya. Tapi ada jurnal kita mengakui utang, yaitu utang belanja barang. Yang sering kita sebut dengan istilah belanja barang yang ya. Akunnya biasanya itu kalau di pemerintah pusat ya. Belanja barang yang masih harus dibayar. Di kredit, debitnya apa? Karena ini paket meeting, berarti kan dia beban barang. Itu ya. Oke.
Itu kalau nanti sudah masuk belanja, tapi ini masuk karena masuk ke jurnal anggaran, kita fokusnya ke jurnal anggarannya saja dulu ya. Oke, kemudian nomor 6 ini, nah ini reklasifikasi anggaran karena COVID. Nih, ayo, kira-kira jurnalnya piye iki? Silakan. Anda siap berpendapat? Ayo, ding. Ayo. Jangan usah takut-takut. Relokasi anggaran dari belanja modal ke belanja bansos. Berarti gimana? Belanja modalnya berkurang atau bertambah? Berkurang, Pak. Ya, berkurang. Kalau pagu belanja modalnya berkurang, kira-kira jurnalnya gimana? Ayo, nggak usah takut-takut Mas, Mbak. Jangan takut salah. Coba aja jawab ya. Dicatat secara debit, Pak. Secara debit atau secara kredit? Kredit, Pak, kredit. Ya, buat debit apa? Debitnya apa? Ini kan single entry nih. Yang single entry yang belanja modal diapain nih, Mas? Tadi Mas Dimas udah coba jawab kok, malu-malu. Gimana Mas Dimas? Iya, Pak. Belanja modal diapain? Di kredit, Pak. Nah, di kredit. Pakai apa? Namanya apa? Allotment ya. Allotment belanja modal, Pak. Ini ya. Sebesar 100 juta. Kemudian kita mengakui ada penambahan pagu belanja untuk bansos. Berarti di debit allotment belanja bansos. Dan ini kita lakukan di jurnal akrual dan jurnal anggaran atau jurnal kas. Gitu ya, Mas Dimas ya. Oke. Iya, Pak. Nomor 7. Gimana nih? Izin, Pak. Ya, siapa ini? Silakan. Kelvin, Pak. Ya, Mas Kelvin, monggo. Kan karena 80% dari target semula kan berarti pendapatannya berkurang, Pak. Ya. Berarti estimasi pendapatan PNBP-nya di debit, Pak. Ya, jadi akunnya pakai apa? Estimasi pendapatan PNBP, Pak. Itu aja. Kayaknya Ini sih, di Pak. KL atau di BUN? Di BUN, Pak. Di PAL loh, Mas. Oh iya, di KL, Pak. Oke, jadi estimasi pendapat PNBP yang dialokasikan ya, Mas. Ya kan? Ada kata-kata Ya, yang dialokasikan ya. Ini di debit ya. Oke, baik jurnal akrual maupun jurnal kasnya. Gitu ya, Mas Alvin ya. Ya, Pak. Nah, baru nomor 8 ditanya nih. Bagaimana pencatatan di BUN untuk transaksi nomor 4 dan 5 di atas? 4 dan 5 mana ya? Salah kayak bukan 4 dan 5 deh. Oh, apa pertanyaan 4 dan 5? Oh, enggak apa-apa, 4 dan 5 sih. 4 dan 5. Kalau 4 kan berarti tinggal dikurangi aja kata-kata tadi ya, yang target pendapatan jadi estimasi PNBP atau estimasi pendapatan PNBP saja ya. Kata-kata yang dialokasikannya hilang ya. Kemudian kalau belanja yang tadinya allotment menjadi apropriasi ya. Itu aja nomor 4 ya. Kemudian nomor 5. Nah, ingat nomor 5 ini komitmen kalau di BUN komitmennya nggak single entry tapi double entry, Mas. Double entry-nya gimana? Ya? Siapa nih yang jawab? Andi, Pak. Muhammad Lutfi Andi. Nomor absen berapa? 17, Pak. 17. Oke, silakan Mas. Gimana? Belanja barang di debit terus kreditnya itu dicatatkan untuk belanja barang, Pak. Nah, betul. Ini debitnya adalah belanja-belanja ya. Misalkan belanja barang. Ininya berarti kreditnya dicadangkan untuk
belanja barang. Ini di BUN gitu, double entry. Ya. Oke. Clear ya Mbak, Mas? Tuh, gampang deh. Ini review mengenai materi akuntansi anggaran. Sebelum saya lanjutkan, ya kita break sebentar, minum dulu ya. Silakan yang mau minum, silakan. Sambil tarik nafas, memikirkan kira-kira apa yang mau ditanyakan dulu di akuntansi anggaran sebelum kita lanjut ke akuntansi pendapatan ya. Oke, kita kembali Mas, Mbak. Ada pertanyaan mengenai akuntansi anggaran yang masih mengganjal di hati maupun di pikiran? Silakan. Sebelum Izin kita Pak, lanjut saya ke akuntansi pendapatan. izin Pak, saya masih bingung terkait yang resume itu Pak. Jadi saya ingin bertanya, resume itu bisa diartikan seperti terrealisasi apa ya? Maaf, ini suaranya siapa nih? Kurniawan Pak. Ya, kenapa Mas? Kata arti dari resume itu bisa diartikan sebagai terrealisasi apa ya? Oh, belum. Dia belum menjadi realisasi anggaran, tapi kita sudah mengakui hutang, mengakui utang belanja, ya. Nanti kalau kita kaitkan dengan jurnal akuntansi belanja, sebenarnya jurnalnya nggak cuma kita mengkredit belanja, ya, tapi ketambahan yang jurnal pelaksanaan anggarannya Mas, double entry, ya. Di double entry-nya nanti kita menjurnal di debit adalah beban barang, kreditnya adalah belanja barang yang masih harus dibayar. Nah, itu nanti yang masuk ke laporan keuangan ya kalau ada double entry gitu ya. Nanti kalau belum dia bayar ya dia masuk ke neraca jadi belanja barang yang masih harus dibayar jadi utang jangka pendek gitu ya. Bebannya masuk ke LO. Itu menunjukkan sudah ada tagihan ke kita nih, tagihan dari pihak ketiga harus kita bayar. Kalau komitmen tadi belum ada tagihan, cuma perikatan kontrak saja. Perikatan kontrak belum ditagih. Kenapa belum ditagih? Karena si kontraktor belum melaksanakan kewajiban dia. Kayak kita nyewa hotel nih, kita berkontrak nih, kalau kita belum pakai paket meetingnya ya dia nggak mau nagih. Setelah kita pakai baru dia kirim tagihan, kirim invoice-nya ke kita. Gitu. Jadi ya Mas Kurniawan ya, baru kita ngakuin verifikasi utang, kita terbitin nanti SP2D. Ketika SP2D terbit, itulah terbit adanya realisasi belanjanya. Nanti kita kaitkan. Kalau resume tadi terbitnya kapan Pak? Ya? Kalau resume tadi terbitnya kapan Pak? Itu resume? Adanya kapan? Iya. Kapan adanya Pak? Kapan diterbitkannya? Resume apa? Yang resume yang komitmen Pak. Resume apa Mas? Maaf. Komitmen Pak, komitmen. Komitmen resume tagihan. Iya itu. Kapan itu adanya Pak? Saya kira itu. Ketika tagihan kita terima dari pihak ketiga. Kita terima, kemudian kita verifikasi. Kemudian disertai dengan kita menerbitkan SPM, surat perintah membayar. Oh iya, paham Pak. Ya, jadi biasanya resume tagihan itu kita tuh sudah mengakui, sudah kita verifikasi, oh benar angkanya benar, sesuai dengan pemakaian kita. Maka cepat-cepat nerbitin SPM untuk kita bayar. Iya Pak, terima kasih Pak. Itu ya Mas Kurniawan ya. Nah nanti masuknya ke siklus belanja. Sekarang kan masih siklus akuntansi anggarannya. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman, silakan. Ingin bertanya Pak. Ya, monggo. Sebenarnya saya masih penasaran Pak, kenapa kok yang jurnal komitmen itu, yang di BUN itu double entry, yang di KL itu cuma single. Alasannya itu gimana Pak? Saya masih bingung. Karena BUN yang megang duit Mbak, itu aja alasannya. Kalau KL kan sebenarnya nggak megang duit. Ya nggak? KL itu sebenarnya cuma dititipin duit. Yang megang kas negara kan ya bendahara umum negara. Makanya dia double entry. Nanti supaya nanti masuk ke laporan ininya apa namanya? Laporan monitoring kasnya BUN gitu loh. Itu ya Mbak Pipin ya. Ini
Oh iya Pak, iya. Terima kasih Pak. Oke, ini ada yang keluar tadi ya, terkeluar dengan sendirinya. Terkeluar dengan sendirinya. Oke, sebentar nih ya, saya foto dulu, lupa nanti. Nah, baik, kita lanjutkan ke akuntansi pendapatan ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi tentang Izin Pak, masih ada yang nanya, silakan. itu Pak, saya tuh yang teringat di video tuh yang belanja pegawai itu yang kontrak jangka panjang, maksudnya gimana ya Pak? Masuk kontrak jangka panjang tuh, yang di belanja gitu Pak, di komitmen KL. Yang kayak belanja pegawai itu kan ada udah kontrak jangka panjang, sedangkan yang di komitmen Pak, ini misalkan belanja barang modal lain itu belum nggak jangka panjang, maksudnya gimana ya Mas? Yang belanja pegawai beda sendiri gitu Pak? Belanja pegawai nggak perlu komitmen karena memang sudah pasti rutin kita keluarkan tiap bulan, Mas. Ya, nah, kan? Pak, ya benar Pak. Tiap bulan kan selalu ada belanja pegawai, nggak perlu bikin komitmen lagi karena sudah pengeluaran rutin dari pemerintah ke pegawai-pegawainya. Pak, misalkan ada belanja barang yang rutin gitu Pak, itu termasuk usah dihitung atau misalkan harus dihitung Pak? Misalkan contoh belanja barangnya dalam 5 tahun berturut-turut itu terus, itu bakal bisa nggak Pak disebut belanja pegawai lagi? Rutin tapi kan nggak rutin ke siapa Mas? Kan harus ada panitia pengadaan. Vendornya bisa berubah. Tapi kalau pegawai kan pegawainya itu lagi. Ya enggak? Jadi memang hanya khusus belanja pegawai aja tuh yang kita nggak perlu komitmen. Karena jelas penerimanya adalah PNS, which is PNS itu pegawainya sendiri gitu loh ya. Sementara kalau belanja barang, belanja modal kan orang luar nih, istilahnya pihak luar pemerintah. Jadi perlu ada komitmen. Gitu ya. Kalau pegawai itu komitmennya dengan SK itu, dengan ada surat keputusan pengangkatan sebagai PNS atau sebagai CPNS ya sudah komitmen negara untuk membayarin gaji terus setiap bulan. Jadi nggak perlu lagi bikin dokumen komitmen terus setiap bulan. Gitu loh Mas filosofinya ya. Pak, misalkan kayak listrik itu kan tetap Pak, kalau listrik gitu, listrik. Ya, tapi tagihannya kan berubah Mas tiap tahun. Tiap bulan berubah. Ya kan? Benar. Berubah. Tergantung pemakaiannya soalnya Pak. Itu kalau pemakaian ya. Tuh, ya. Pokoknya yang namanya komitmen jangka panjang itu karena dia buat pegawai sendiri sebenarnya itu. Jadi nggak perlu lagi bikin komitmen gitu loh. Karena sudah pasti komitmennya dengan SK. Itu aja sih. Dan kan nggak ada tagihan kan? Ada nggak tagihan dari pegawai ke kantor? Saya tagih kamu belum bayar gaji saya kan nggak ada. Pasti. Tapi kalau komitmen listrik, telepon pasti ada tagihan tiap bulan kita terima. Dari Telkom, dari PDI pasti kita terima. Ada tagihannya pasti. Itu makanya perlu tetap ada komitmen kalau mereka meskipun dia rutin ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan. Oke, kita lanjut ya Pak, Mas ke akuntansi pendapatan nih. Makin seru nih. Saya masuk ke ini aja, ke Word papan tulis. Kelihatan Mas, Mbak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Whiteboard ini. Anggap aja sebagai papan tulis. Baik. Kita mulai dari pendapatan pajak dan PNBP ya. Pajak dan PNBP. Secara umum, kalau pajak dan PNBP itu sistem pungutannya dan sistem perhitungannya itu ada 3 ya. Apakah dia official assessment? Apakah dia self assessment? Apakah dia maaf Bapak sebelumnya. Ya? Ini Bapak tulisannya belum terlihat Bapak. Masa? Yang lain kelihatan nggak? Belum Pak. Belum Pak. Nggak kelihatan ya? Kok bisa ya? Padahal saya kelihatan loh. Kelihatan, bentar ya. Apa saya salah share screen-nya ya? Oh gini gimana? Bentar. Sudah terlihat Bapak. Sudah Pak. Oke ya. Jadi untuk pajak dan PNBP teman-teman itu metode perhitungan untuk hak-hak negara ada 3 sistem ini ya. Official, self assessment, withholding assessment ya. Official itu perhitungannya ditetapkan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah. Berupa apa? Bisa berupa surat tagihan, surat tagihan pajak,
bisa berupa surat ketetapan pajak kurang bayar ya, ataupun surat ketetapan pajak yang lain ya, atau ketetapan PNBP, atau ditetapkan di peraturan perundangan, misalkan tarif PNBP untuk layanan SIM 150.000 ada di PP, tarif paspor sekian ratus ribu ada di PP, itu namanya official assessment karena hak negara tarifnya secara persis ditetapkan di dalam atau oleh pemerintah itu ya. Sementara kalau self assessment itu dihitung oleh wajib pajak atau oleh wajib bayar ya. Itu wajib pajak, wajib bayar. Dan kalau withholding itu dihitung oleh pihak ketiga ya, bukan oleh wajib pajak, bukan pula oleh pemerintah, tapi oleh pihak ketiga. Contohnya apa? Kalau di pajak itu ada bendahara pemungut ya, bendahara pemungut ya. Bendahara kita nyebutnya bendahara pemerintah ya, kalau di pemerintahnya bendahara pemungut, atau yang di swasta-swasta juga sebagai bendahara pemungut ya, wajib pungut ya. Atau kalau di PNBP nanti ada namanya mitra instansi pengelola. Jadi ini yang hitung dan yang mungut bukan pemerintah langsung, bukan pula disetor langsung oleh wajib bayar atau wajib pajak, tapi oleh pihak lain ya. Misalkan bendahara pemerintah memungut PPN atas pembelian barang-barang belanja modal ya, atau belanja pemerintah memotong PPh atas pembelian barang jasa juga bisa ya. Kalau ini adalah pungutan PNBP yang dititipkan oleh instansi lain di luar kementerian lembaga yang bersangkutan. Contoh misalkan ada biaya pengenaan jasa untuk penerbangan ya, itu PNBP-nya dari Kementerian Perhubungan. Tapi yang mungut tidak langsung PNBP, itu tidak langsung dipungut oleh Kementerian Perhubungan, tapi dipungut oleh Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Ya mungutnya dari mana? Dari maskapai penerbangan, bikin tagihan hitung-hitungannya ke Garuda, ke Lion dan sebagainya ya. Uang itu diterima oleh Angkasa Pura, baru Angkasa Pura nanti nyetor ke kas negara sebagai PNBP-nya Kementerian Perhubungan. Itu namanya withholding assessment ya. Nah, ini kenapa penting? Karena ini akan mempengaruhi titik pengakuan pendapatan ya. Oke, untuk official assessment titik pengakuan pendapatannya di mana? Official assessment itu berarti kita mengakui pendapatan diakui ketika terbit tagihan ya, ketika terbit STP dan SKPKB segala macam ya. Nah, ini pendapatan LO-nya diakui terlebih dahulu sebelum pendapatan LRA-nya ya, ngakuin piutang. Jadi ini pendapatan yang didahului dengan pengakuan piutang. Itu kalau surat-surat tagihan. Tapi ada juga official assessment yang berupa layanan ya, berupa layanan. Berupa layanan kan ada tarifnya nih, SIM segala macam ya. Kita ngakuin pendapatannya kapan? Kan nggak ada tagihannya nih. Yang penting dia gunain jasa, dia bayar, ya udah berarti ketika uang masuk ke kas negara. Ketika uang masuk ke kas negara, maka diakui bersamaan antara pendapatan PNBP LO dan pendapatan LR-nya akan dilakuin bersamaan. Ya. Itu untuk official assessment. Sementara untuk self assessment dan withholding assessment sama ya, yaitu kita akan mengakui pendapatan LO dan LRA secara bersamaan. Secara bersamaan ketika masuk ke kas negara. Ke kas negara. Artinya apa? Kedua jenis ini, pendapatan ini secara umum tidak didahului dengan tagihan, ya, tidak tagihan, di store-store gitu ya. Untuk PNBP bisa saja nagih dari Kementerian Perhubungan tadi nagih ke Kementerian Perhubungan, kamu kok belum nyetor PNBP yang tak titipkan ke kamu bisa aja, ya. Nah, kalau dalam hal itu berarti kalau sudah namanya nagih itu bukan withholding lagi, itu namanya official assessment karena ada tagihan, kan gitu ya. Kalau withholding itu memang mitra kita, mitra pemerintah itu benar-benar menyetorkan, ya. Uang yang menjadi kewajiban dia untuk membantu negara kan gitu. Yaitu withholding. Ya, dari sisi titik pengakuannya berbeda. Nah, ini mohon diperhatikan hati ya, Mbak, Mas. Nah, itu tentang pendapatan pajak dan hibah. Kemudian yang pendapatan pajak dan PNBP, mohon maaf. Kemudian sekarang kita bicara tentang hibah. Hibah ya, bukan ghibah.
Ini kalau dikasih huruf G depannya jadi jelek ya ngomongin orang. Ini hibah dapat hadiah, ya. Hibah itu pendapatannya siapa, Mbak, Mas? Siapa yang boleh mengakui pendapatan hibah? Bun. Bun ya, 999.02 si kubah ya. Termasuk belanja hibah juga diakui oleh Bun. Ya. KL haram hukumnya mengakui pendapatan maupun belanja hibah, nggak ada posnya di sana. Tapi kalau Satker BLU, meskipun dia di bawah KL, tapi dia boleh ngakui pendapatan hibah. Tuh hebatnya kalau BLU itu ya, karena dia seolah-olah kayak Bun ya, wakil Bun di KL gitu. Itulah BLU ya. Nah, ini hibah secara umum seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau KL itu dapat hibah, Pak? KL dapat hibah langsung. Kita nyebutnya hibah langsung kenapa? Karena langsung diterima KL tanpa lewat Bun. Ya. Hibah langsung ya. Hibah langsung itu bisa berupa uang tunai, bisa berupa barang atau jasa. Ya. Nah, kalau KL dapat hibah teman-teman semua, maka yang pertama kali dia catat adalah sebagai hibah langsung yang belum disahkan ya. Ini merupakan kewajiban ya, merupakan kewajiban jangka pendek. Kenapa kewajiban? Karena dia wajib melakukan pelaporan atau pengesahan ke KPPN ya. KPPN yang mengurus penerimaan pinjaman dan hibah ya. Ketika sudah dia laporkan, dia melakukan pengesahan, nanti kan ada terbit SP, ini dokumennya SP3LS ya. Kemudian kalau sudah disahkan namanya Mas. Bentar. Ini saya ambil ini dulu, penghapusnya dulu tadi. Oke. Oke. Kalau sudah disahkan ini namanya ya, kata-kata pengesahan hibah ini masuknya komponen ekuitas. Iya, Mbak, Mas, ke ekuitas. Nah, tahapan-tahapan ini penting sekali supaya teman-teman ngerti nih, ketika ada uang kas diterima secara tunai dari hibah, ya, berupa hibah dari donatur manapun, baik dalam maupun luar negeri, maka KL itu bisa pakai uang itu. Tapi syaratnya apa? Dia pertama harus melakukan revisi anggaran, atau revisi DIPA. Ya. Dia melakukan revisi DIPA nih. Supaya di dalam DIPA dia itu ada komponen belanja yang pagunya berasal dari sumber dana hibah. Ya. Karena sebagaimana teman-teman tahu, yang namanya DIPA itu kan sumber dananya ada 3 ya. RM, rupiah murni, kemudian PNBP, dan dari PHLN, pinjaman atau hibah luar negeri. Nah, ini RM semua KL dapat, PNBP hanya untuk KL yang punya PNBP ya. KL yang nggak memungut PNBP nggak ada sumber dana dari PNBP. PLN untuk KL yang menerima hibah langsung. Ya, dia dapat itu masukkan ke DIPA-nya untuk pos, misalkan pos belanja barang atau belanja modal, dia bisa pakai. Tanpa dia merevisi dokumen DIPA-nya, dia nggak bisa pakai itu buat jadi belanja. Oh, gitu ya. Kan buat apa nerima duit tapi nggak bisa dipakai? Bisa mau ditabung, nggak boleh. Harus dikembalikan ke kas negara nanti kan ya. Nah, ini revisi DIPA. Setelah revisi DIPA, maka dia melakukan pengesahan supaya kasnya ini sah untuk bisa digunakan ya. Makanya yang awal ini tadi nyebutnya adalah kas di KL dari hibah yang belum disahkan ya. Nama-nama akunnya memang agak panjang ya. Kas di KL, kas lainnya di KL dari hibah yang belum disahkan. Ketika sudah disahkan, tinggal di reverse ya. Debitnya adalah kas lainnya di KL dari hibah, kreditnya kas lainnya di KL dari hibah yang belum disahkan. Kan gitu ya. Sebenarnya kan tinggal munculin itu ya. Nanti baru memunculkan hibah langsung yang belum disahkan di debit, kreditnya adalah pengesahan hibah di kredit. Ya, jadi menghilangkan kewajiban dan memunculkan ekuitas. Itu kalau di KL pengakuan hibahnya sebagai kewajiban dulu, baru nanti kalau sudah disahkan sebagai ekuitas. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silahkan.
Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Rudi ya. Ayo, Mas Rudi silakan. Izin bertanya berkaitan dengan perubahan DIPA tadi, Pak. Tadi kita misalkan kita sebagai KL belanjanya itu harus mengikuti DIPA. Jadi misalkan kita ingin merubah belanja tidak sesuai allotment tadi harus mengubah DIPA ya, Pak. Berarti misalkan tidak sesuai dengan awalnya itu DIPA-nya itu harus selalu diubah ya, Pak. Ya, harus diubah dulu. Baik diubah karena bertambah ataupun karena berkurang. Apalagi tadi karena dapat hibah ya, dia harus gimana caranya bisa pakai dana hibah itu ya harus masukkan ke DIPA. Jadi itu namanya dikelola dalam sistem APBN. Itu ya Mas Rudi ya. Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan Mas Dipa. Kalau misalkan hibah tersebut tiba-tiba diambil lagi itu bisa nggak ya Pak? Misalkan tiba-tiba misalkan udah dihibahin tapi tiba-tiba diambil lagi itu bisa Pak? Ada tergantung kontrak perjanjiannya Mas. Kontrak perjanjiannya misalkan dalam sekian waktu kalau belum digunakan atau belum habis ya sisanya dikembalikan ke donatur, bisa. Dan ketika dikembalikan ke donatur nanti jurnalnya ya tinggal kita mendebit pengesahan hibah langsung tadi ya, jadi nyebutnya pengembalian dari hibah langsung yang pengembalian atas pengesahan hibah ya, jadi dibalik ya, ekuitasnya di debit, maka kreditnya nanti adalah kas lainnya di KL dari hibah. Itu kalau kita kembalikan ke donatur. Kalau dikembalikan nanti BUN-nya juga merevisi, BUN-nya mengakui adanya restitusi hibah. Gitu. Kalau misalkan Pak kan ini ada kontrak tuh Pak, kalau misalkan tiba-tiba nggak ada kontrak itu tapi tiba-tiba kembali itu bisa nggak Pak, atau emang nggak boleh gimana Pak? Ya baik banget tuh, KL-nya ngapain kembali? Biasanya kalau masih ada sisa kembalikan kas negara Mas. Kalau donaturnya tidak mewajibkan untuk kembaliin, maka KL itu wajib kembalikan ke kas negara. Nah, jadi uangnya nggak kemana-mana, ke negara juga. Masih ya Pak, terima kasih cukup jelas Pak. Izin Pak. Ye, siapa nih? Safira Pak. Mbak Safira silakan. Ya izin konfirmasi berarti kan ada yang sisa dana hibah langsungnya kan ada yang dibalikinnya ke donatur, ada yang dibalikin ke kas negara. Jadi dibalikin ke donatur atau ke kas negaranya itu tergantung sama kontrak awalnya ya Pak? Ya, tergantung perjanjian. Oh ya. Oke baik, makasih Pak. Ya, kalau memang tidak ada ketentuan kembalikan ke donatur, manakala akhir tahun masih ada sisa dana hibah, ya memang itu wajib di stok kas negara. Gitu ya. Karena KL nggak boleh tuh terima dana-dana itu. Kecuali kalau dia satker BLU, masih bisa menambah salnya BLU. Tapi kalau satker biasa, dia harus kembalikan ke kas negara. Ya. Oke, bagus pertanyaan teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya setelah ini hibah-hibah. Hibah-hibah. Kita kemana lagi ya? Pak, izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Berarti hibah itu bentuknya hanya berupa uang saja ya Pak? Apa bisa barang? Oh, bisa barang, bisa jasa Mbak. Tadi saya ngasih contoh yang gampang aja ya. Kalau barang, ya kita nyatetnya gampang. Ya, misalkan dapat apa? Bentar. Nih, misalkan dapat barang ya. Saya dapat mobil, ya udah peralatan dan mesin ya. Biasanya pertama peralatan dan mesinnya belum diregister gitu ya, nanti di aset tetap ya. Maka kreditnya ya sama, hibah langsung ya, hibah langsung yang belum disahkan, sama Mak. Filosofinya sama ya. Atau berupa jasa konsultasi. Ya berarti nyebutnya di sini langsung beban jasa pada hibah langsung yang belum disahkan. Ya. Clear ya, Mbak? Mbak siapa tadi? Fiska, Pak. Mbak Fiska. Nomor absen berapa, Mbak? 24. Oh, Mbak Rizka. Ya, silahkan. Ya, gitu ya, Mbak. Mas tentang hibah. Izin, Pak. Ya, silakan. Jika kalau hibahnya mau dipakai buat anggaran tahun berikutnya tanpa ada perjanjian itu gimana Pak? Apa harus disetor ke kas negara dulu lagi atau gimana? Oh, nggak bisa Mas. Apa ya, pendapatan itu harus habis belanja habis 1 tahun itu. Ya.
kecuali dia sifatnya apa ya, multi use kontrak gitu ya, multi use kontrak, tapi memang saya kurang paham duitnya harus disetor ke kas negara atau enggak ya. Biasanya kalau multi use kontrak ya pakai rupiah murni lah, jangan pakai hibah-hibah gitu ya. Karena itu rumit ya. Kalau hibah itu kan karena gini, kalau hibah kan uangnya sudah ada di KL gitu loh. Dan KL tuh hakikatnya nggak boleh pegang uang. Di akhir tahun harus disetor semua kas negara, kecuali dia BLU. Kalau BLU dia boleh pegang. Kalau nggak BLU harus setor kas negara. Terus kalau dia mau pakai lagi, ya berarti berdasarkan dokumen DIPA dia dong. Ya, dokumen DIPA dia. Ya. Sementara uangnya udah di kas negara. Itu jadi repot kan. Itu ya Mas Dimas ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan. Ya. Kalau di KL nyatet tapi di BUN-nya nggak nyatet, Mas. KL-nya kan nyatetnya ini kayak yang pengembalian ke kredit donatur ya. Ini tal. Kalau di KL nyatetnya kan debitnya kan tetap pengesahan hibah kan, pengembalian hibah langsung atau pengesahan hibah langsung ya, di pengesahan hibah langsung di debit ya, kreditnya adalah kas lainnya di KL. Di KL dari hibah kan ini ya. Dari hibah. Ini dilakukan baik hibahnya dikembalikan ke donatur maupun dikembalikan ke kas negara. Jurnalnya selalu ini, jurnal akrualnya KL ya. Paham ya sampai sini ya. Cuman bedanya apa? Bedanya di BUN. Kalau yang disetor ke donatur, BUN itu merevisi ya. BUN-nya nanti akan merevisi pendapatan hibahnya ya. Pendapatan hibah gitu ya, di sini pada didel. Kalau dia revisi sebenarnya bukan didel, ini dikel. Kalau dia restitusi ya. Ini Mas. Nanti ini dilakukan di akrual maupun di kas kalau di BUN-nya ya. Karena saya nggak mau mendalam di sini karena ini nanti akan dibahas lagi di pertemuan setelah UTS gitu loh. Kita fokusnya ke KL-nya dulu ya. Nah, kalau nanti di setor kas negara, BUN nggak perlu nyatet. Kenapa? Loh, duitnya di setor kas negara kok. Ngapain BUN nyatet apa lagi? Duitnya udah masuk ke BUN gitu loh. Toh sudah mengakui pendapatan hibah semuanya gitu loh. Jadi nggak perlu lagi mengoreksi pendapatan hibahnya. Pendapatan hibahnya sudah sebesar itu gitu ya. Ada treatment berbeda antara di setor kas negara maupun ke donatur oleh BUN ya. Kalau bagi KL ya sama aja ya. Ya, pertanyaannya keren-keren nih teman-teman nih. Oke. Izin Pak. Oke, silakan. Terkait kan ada PNBP migas juga kan Pak? Kalau saya tidak salah itu katanya dicatat sesuai nilai netonya Pak. Sedangkan PNBP yang lain itu secara bruto. Itu kenapa dibeda-bedain? Ya, nanti Mas pertemuan setelah UTS aja ya. Migas tuh rame, ada topik sendiri. Jadi secara kenapa sama satu lagi Pak, harus dikurangi kewajiban pemerintah kepada kontraktor maupun kepada unit lain. Satu lagi Pak. Ini gimana? Boleh lihat catatan Bapak yang hibah tadi Pak. Yang hibah yang bawah. Yang di bawah. Yang iya Pak. Yang mana Mas? Itu terkait SP3LS itu beda nggak Pak dengan SP2HL atau yang benar yang mana Pak? Bentar. SP3LS, SP2HL, sebentar. SP3LS, SP3, masa istilahnya salah ya? SP kan kalau kita nyebutnya SP3 surat permintaan pengesahan SP3HLS ini ya, hibah langsung ya. Kalau yang diterbitkan KPU SP2 kalau SP2 HL, Pak. LS ya. Kalau di sini SP2HL sama SPHL, Pak. Oh gitu, oke. Makasih koreksinya ya. Kalau KL nyebutnya SP3HL. Gini ya, Mas. SP2HL, Pak. SP2HL itu kalau KPPN, Mas. Oh, kalau KPPN. Kalau KL nyebutnya dia surat permintaan pengesahan pendapatan hibah langsung. Kalau SP2HL surat pengesahan pendapatan hibah langsung. Makanya beda, ya. Yang nerbitin beda, dokumennya pun beda. Itu ya, Mas Kelvin ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Koreksinya Mas Kelvin ya. Oke. Nah, sekarang kita stop dulu ya tentang hibah ya. Masih banyak materinya nih.
Kalau di kupas nggak ada habis-habisnya tentang hibah ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini Mas, Mbak ya, tentang restitusi. Restitusi kalau teman-teman lihat di PMK 225 2019 ya, itu masih yang seperti kita ajarkan di PMK di Akum 1 ya, membedakan antara restitusi yang sifatnya pendapatan karena kesalahan recurring ataupun karena kesalahan non recurring kan gitu ya. Oke. Dipisah ya, recurring sama non recurring ya. Recurring itu artinya sistemis, non recurring non sistemik gitu ya. Ini biasanya dikaitkan sama pendapatan pajak gitu ya. Ini dikaitkan dengan pendapatan non pajak. Non pajak itu bisa PNBP, bisa hibah. Ini ya Mas, Mbak. Nah, ini kalau di pajak dulu ya, di PMK itu ya TAB maupun TAYL ya akan diperlakukan sama sebagai pengurang pendapatan tahun berjalan ya. Pengurang pendapatan tahun berjalan. Recurring kemarin di PMK 225 Anda lihat dibedakan ini apakah dia dari TAB tahun anggaran berjalan atau dari koreksi tahun anggaran yang lalu. Kalau dia TAB sama nih dengan pajak. Kalau dia TAYL dia akan mengurangi ekuitas kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya kadang bingung ya di tertulisnya seperti ini, tapi saya dapat informasi dari KSAP dari teman dosen juga yang aktif di KSAP, itu prakteknya sekarang nggak begini ya. Kenapa? Karena di dalam non recurring yang pajak ini kan kenapa dia disebut recurring karena ada pendapatan yang sifatnya self assessment. Sistemik ya, kalau self assessment kan pasti akan ada lebih bayar ataupun kurang bayar itu wajar karena ngitung sendiri ya. Padahal di PNBP itu banyak juga loh pendapatan yang sifatnya self assessment gitu loh. Contohnya pendapatan dari mineral batu bara ya, pendapatan dari sumber daya alam, migas itu kan dari self assessment ngitung sendiri mereka ya. Nah, itu menjadi pertentangan loh, kok perlakuannya beda. Padahal di PNBP juga ada self assessment. Akhirnya apa? Baik pendapatan pajak, PNBP dan hibah perlakuannya sama. Artinya kalau ada restitusi baik dari tahun lalu maupun dari tahun anggaran berjalan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan tahun anggaran berjalan sepanjang dananya tersedia di instansi yang bersangkutan ya. Manakala dananya tidak tersedia di instansi yang bersangkutan, maka pakai dana SAL. Ketika pakai SAL, maka KL bersangkutan tidak perlu mencatat karena dicatat oleh BUN. Nah, ini biasanya terjadi kalau ada restitusi PNBP, di mana kalau PNBP kan mungkin tiap tahun nggak ada, belum tentu ada Mas ya, realisasinya belum tentu ada karena tergantung layanan kan ya. Kalau tahun itu nggak ada layanan ke masyarakat ya nggak ada PNBP. Tapi kalau pajak kan tiap tahun ada, karena wajib pajak tiap tahun ada kewajiban pajak. Nah, gitu bedanya ya PNBP sama pajak. Tuh ya. Itu ya. Makanya ini saya tekankan di sini di prakteknya sekarang gini. Ini sementara yang diinformasikan sama teman-teman KSAP seperti ini ya. Nanti kalau ada perubahan lagi kita kasih tahu ya. Oke. Ini tentang restitusi. Oke, ada pertanyaan Mas Mbak tentang restitusi? Sekarang saya bicara piutang teman-teman ya. Tentang piutang itu yang paling Anda waspadai adalah bahwa piutang itu ada piutang KL, ada piutang BUN. Ya. Kita bicara piutang KL dulu karena ini siklus akuntansi KL ya. Di piutang itu tiap tahun harus melakukan penilaian kualitas piutang ya Mas Mbak. Ya. Penilaian kualitas piutang itu terbagi menjadi 4 ya. Teman-teman tahu di PMK 69 2014 ya. Ada lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Ini ada definisinya, ada kriterianya. Kapan disebut lancar? Kalau piutangnya belum sampai melewati tanggal jatuh tempo, maka dianggap lancar. Kurang lancar kalau sudah 1 bulan sejak surat tagihan pertama. Dianggap belum bayar juga, dianggap dia kurang lancar. Kalau sejak 1 bulan sejak surat tagihan kedua, nggak bayar juga, maka dianggap diragukan. Kalau sejak tagihan ketiga, dianggap macet. Ini sebenarnya menarik loh kalau Anda kaji ini dengan undang-undang PNBP maupun PP pelaksanaannya. Karena ada yang nggak match di sana. Anda nggak match itu sebagai materi KTT Anda bagus di tahun depan. Saya nggak kasih tahu dulu ya, biar Anda belajar dulu, biar penasaran apa yang nggak match. Karena bisa jadi nggak implementatif antara peraturan di PMK dengan PP yang ada di PNBP. PP menang loh daripada PMK. Ini harusnya PMK direvisi. Padahal sudah direvisi 2019, harus direvisi lagi karena PP pengelolaan PNBP-nya baru terbit tahun 2020. Seru ya. Nah, ini gini,
Kalau dia lancar, maka kita sisihkan sebesar 0,5% ini ya Mbak, Mas. Sini 10%, ini 50%, ini 100%. Ya. Dan kalau sudah macet, biasanya kita nanti ada kebijakan melimpahkan ke PUPN. Panitia Urusan Piutang Negara. Meskipun piutangnya dilimpahkan, tapi klaim dari piutang, kewajiban dari Satker untuk melaporkan piutang itu tetap melekat di Satker yang pertama kali melaporkan. Bukan berarti terus laporan piutangnya berpindah ke DJKN, enggak. Piutangnya tetap diakui di neraca Satker yang melimpahkan piutang. Ya, ini hanya dilimpahkan upaya penagihannya saja. Dan itu diungkapkan di dalam CLK. Nah nanti kalau sudah nggak bisa juga, biasanya ada kebijakan nanti adalah write off, ada write down. Ya, apa tuh write off? Hapus buku. Apa tuh write down? Hapus tagih. Nah, gini ya. Oh, jadi ya. Kenapa ini perlu bedakan? Namanya hapus buku itu kita eliminasi dari neraca Mas, nilai piutang dan penyisiannya. Tapi tetap kita upayakan penagihannya. Ya. Sementara kalau hapus tagih sudah kita ikhlaskan Mas. Sudah dihapus buku, ditagih-tagih ora iso, wis lah piye meneh gitu ya. Istilahnya kita membuat surat SKL, surat keterangan lunas ya. Lunas. Kita putihkan. Ya udah enggak usah kita lagi deh, kita ikhlaskan. Tapi ini nanti ada dampaknya yang berbeda ya. Ketika ini dihapus buku, kok tiba-tiba dia bayar, ada recovery kan berarti, recovery piutang, maka jurnalnya gimana? Kita munculkan dulu saldo piutangnya. Piutang yang sebelumnya kita hapuskan, dan kita munculkan juga saldo penyisiannya dulu yang dulu. Penyisian piutang, tak tertagih. Berapa? Baru nanti mengakui detail pada piutang, kan gitu. Tapi kalau hapus tagih, kita nggak perlu memunculkan saldo piutang, kita langsung mengakui sebagai pendapatan lain-lain, detail pada pendapatan lain-lain, ini masuk PNBP ya. Nah, yang di anggaran juga gitu, detail pada pendapatan lain-lain. Ya, kalau yang ini yang di anggaran, detail pada pendapatan ya. Pendapatan apa? Pendapatan PNBP yang mana? Kan bisa biasanya gitu. Ya, ini bedanya ya antara hapus tagih dan hapus buku. Dan teman-teman ketika menghitung ini, teman-teman harus perhatikan nanti, lihat dulu saldo awal tahunnya gimana, saldo awal penyisian. Ya, jangan sampai ketika ketemu angka langsung ada jurnal beban penyisian pada penyisian piutang tak tertagih sebesar yang kita hitung. Jangan, dilihat dulu saldo awalnya ada enggak, dan saldo awalnya lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti tinggal kita tambahkan selisihnya. Kalau ternyata saldo awal lebih besar, malah Anda kurangi, bisa jadi beban penyisiannya malah di sisi kredit, gitu ya. Debitnya adalah penyisian piutang. Nah, gitu ya. Yang sering teman-teman salahnya di situ ya. Melupakan saldo awal. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Mbak, Mas? Pak, izin bertanya. Iya. Gimana, Mbak Syakira? Yang di slide 98 yang untuk mencari penyisihan piutang tak tertagih, itu kan di soalnya kan udah dikasih tahu dilakukan tagihan yang kedua. Tapi kenapa saat pencarian PTT-nya itu yang dipakai kualitas kurang lancar 10%. Bukannya kalau udah surat tagihan yang kedua tuh pakainya yang diragukan yang 50% ya Pak? Kok pakai yang 10%? Wah, saya nggak lihat PPT itu Mbak, senang. Ada di contoh, di slide 98 Pak. 98. Kalau ini coba, kalau saya nggak bikin video, saya jelasin 98. 90. Kira-kira selesai nggak dalam 2,5 jam? Nggak selesai kan? Makanya saya bikinin video, sebab tonton video dulu. Kita langsung bahas reviewnya ya. Kalau bahas 98 slide nggak mungkin selesai 2,5 jam. Banyak banget di slide-nya kan. Slide berapa Mbak tadi? 91 Pak. 91. Ini 91 gini, 92 kali. Nah, yang itu. Ini ya? Ya. Satker memiliki tunggakan piutang PNBP 75 juta dan telah dilakukan tagihan yang kedua, meskipun surat tagihan belum diterbitkan. Surat tagihan belum diterbitkan. Satker memegang agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan ini. Batas kurang lancar, tarif 10%. Maksud pertanyaannya gimana? Maksud saya kenapa
pakainya 10%, soalnya kan memang sih belum diterbitkan, tapi udah dilakukan tagihan yang kedua, harusnya bukannya 50% ya Pak? Ya, ini soalnya debatable ini. Ini kalau berdasarkan substance over form, substansi mengungguli bentuk, kalau sudah dilakukan tagihan meskipun secara formatnya belum ada formalnya, dia harus mengakui itu sebagai apa ya? Ini tagihan kedua belum dibayar ya, dia harus ke arah yang ini 50% ya, piutang dengan kualitas diragukan. Harusnya di situ 50%. Ya kalau dia ngaku kualitas kurang lancar 10%, berarti kan dia hanya nganggapnya belum dilunasi hingga 1 bulan sejak tagihan pertama. Nah, ini memang salah Mbak ya. Ya, tolong abaikan aja ini ya. Yang buat bukan saya loh ya. Yang buat tim dosen ya. Kalau saya hafal Mbak. Apa persen saya tulis saya hafal ya. Tapi nggak apa-apa Anda tanyakan, ini saya klarifikasi. Ini harusnya kalau dia memang tagihan kedua ya pakai 50%, bukan pakai yang 10% ya. Makasih ya Mbak Syafira ya. Ya, sama-sama Pak. Oke. Ada lagi silakan. Nah, ini teman-teman kalau nggak ada pertanyaan, mohon dicek LMS. Soal latihannya kayak sudah muncul ya. Sudah muncul belum Mbak? Sudah muncul kan? Itu Sudah, ada Pak. 15. Sudah muncul belum? Sudah Pak, sudah. Ya, itu ada 15 soal. Tapi begitu Anda klik, Anda cuma punya waktu 30 menit buat ngerjain. Karena saya kasih timer. Kasih timer. Tapi gampang kok, soalnya 15. Tadi saya coba ngerjain cuma berapa menit doang. Sambil membahas sama teman-teman ya tadi. Ya, tolong kerjain ya. Ini masuk ke nilai aktivitas, nilai penugasan di kelas ya. Oke, ini bukan kuis. Kalau kuis sih soalnya lebih complicated lah daripada ini, soalnya lebih gampang ya. Tolong kerjakan, nanti kita kembali kira-kira jam, sambil nanti break ya, ada yang mau sholat, yang makan, kita kembali sekitar 12.20 ya, atau 12.25 lah. Kita kembali untuk membahas soal itu, dan ada satu soal latihan saya lagi untuk akuntansi pendapatan. Ya, oke, gitu ya Mas, Mbak, atau masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita break? Silakan, satu, ada yang mau nanya? Biar nggak penasaran. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita break ya Mbak, sambil ngerjain soal tadi. Kita jumpa di 12.20 ya, atau 12.25 ya. Oke, salam sehat. Anda boleh live Zoom kalau mau hemat kuota, silahkan ya. Sekarang saya panggil Mbak Nabila Ardiani. Ya Pak. Nomor 1 apa nih Mbak? False Pak. False. Harusnya apa nih? Estimasi pendapatan PNBP yang dialokasikan. Oke, false ya, betul. Oke, makasih Mbak Nabila. Kemudian Mas Divi Akila. Ya Pak. Nomor 2 apa Mas Divi? Official assessment Pak. Official assessment ya, tarif yang ditetapkan di PP namanya official assessment ya. Oke, bagus Mas Divi ya. Gampang kan? Nomor 3 Mbak Restiana. Iya Pak, sebagai utang pajak ya Pak. Utang pajak ya, utang pajak bendara yang belum di stop, betul. Oke, nomor 4. Oke, apa lagi? Mas Dakwan Adib. Mas Dakwan ada? Apa masih isoma? Harusnya udah ada nih, udah lengkap nih.
Ah, itu ada. Mas Zakwan. Apalagi makan? Mas Zakwan? Ya, Pak. Nah, silakan Mas, nomor 4. Kedengaran suaranya apa? Ada kendala ini? Mic-nya. Kalau ada kendala suara, di chat aja Mas. Apa jawabannya nomor 4 nih? Halo, Mas Zakwan? Di chat juga nggak ada jawaban. Oke, kita alihkan dulu ke yang lain. Nah, kita nggak bisa nunggu lama ya. Mas Juan Ezrando Sitorus. False, Pak. Yang nomor 4, false ya. Iya, Pak. Oke, oh, ini baru jawab juga nih. Mas. Maaf Pak, putus-putus. Ya. Oke, makasih Mas Juan ya. Siap, Pak. Ini harusnya gimana Mas nyatetnya? Di BUN, Pak. Ya? Di BUN, Pak. Ya, harusnya yang nyatet Bun ya, kalau pengurangan Iya, pendapatan. Pak. Kalau KL-nya nyatetnya apa? KL-nya nyatet. Ingat nggak? Ya kan pengembalian pengesahan hibah ya. Pengembalian atau pengesahan hibah langsung. Pokoknya pengembalian pengesahan hibah kalau nggak salah gitu ya. Intinya di koreksi ekuitas ya. Koreksi ekuitas. Mengoreksi yang hibah yang sudah kita sahkan ya. Oke. Berikutnya nomor 5, Mbak Novelin. Iya, Pak. Silakan, Mbak. True mungkin, Pak. Kok mungkin? Yang benar gimana? Tarif berupa nominal merupakan tarif yang bersifat ad valorem. True or false? True, Pak. Jawabannya false. Harusnya namanya tarif spesifik. Ya. Kalau ad valorem itu tarifnya berupa formula, Mbak. Belum ada angka nominalnya ya. Kita hitung itu pakai formula atau pakai acuan tertentu, misalkan sesuai kontrak, sesuai apa gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, Pak. Berikutnya nomor 6 ya. Nomor 6. Oke. Mana ya? Muhammad Bagus, Mas Bagus. Nah, gimana Mas Bagus? Maaf Pak, tadi jawaban saya Pak. Ya. Itu Pak. Yang mana ya tadi? Yang mana? Yang itu Pak, 1,25 juta. Yang apa ya? Yang di debit apa yang di kredit? Aduh, tadi sebentar Pak, baca soalnya dulu Pak. Debit Pak. Debit ya, betul ya. Ini dari mana angkanya? Kan kita hitung dulu nih ya, setengahnya adalah kualitas lancar, berarti 50 juta berkualitas lancar. 50 dikalikan 0,5% sama dengan 250.000 ya. Kemudian setengahnya lagi 50 juta kualitas kurang lancar kali 10%, berarti 5 juta. 5 juta tambah 250.000, 5,25 juta. Sudah ada saldo awal penyisian 4 juta, berarti tinggal menyesuaikan di debit bebannya adalah 1,25 juta. Gitu ya. Mas Bagus. Oke. Nomor 7, Mbak Aulia. Ya Pak, ntar dulu soalnya belum turun. Nomor 7, kelihatan nggak soalnya?
Jawaban saya pengurang pendapatan LO tahun sebelumnya, Pak. Restitusi pajak tahun sebelumnya dilakukan sebagai ini yang benar ya Mbak, pengurangan pendapatan LRA tahun berjalan ya. Jadi mau dari tahun sebelumnya, mau dari tahun sekarang, pokoknya mengurangi pendapatan tahun berjalan. Itu ya Mbak Ulia ya. Ini nggak apa-apa, namanya belajar ya. Berikutnya, Mbak Lutfiana. Iya Pak. Silakan Mbak nomor 8. Yang B Pak, diterima di kas negara. Diterima di kas negara. Betul. Oke, berikutnya Mas Fauzan. Mas Fauzan. Benar, Pak. Apanya yang benar? Jawabannya, Pak. Oh, jawabannya. Jadi penentuan kualitas piutang tidak diterapkan untuk belanja di bawah di muka. Selain belanja di bawah di muka apa, Mas? Apa tadi, Pak? Pak. Piutang karena kelebihan transfer ya. Ya, itu nanti ya. Oke. Nomor 10, Mas Torik. Mas Torik ada, Mas Torik? Saya sedang makan, Pak. Oh ya ada, saya nggak minta. Mana Mas Torik? Pak, tadi mikrofonnya nggak nyala. Izin, Pak. Mana, Mas? Menurut TMK nomor 212 tahun 2019, saya jurnal anggaran dibuat secara nanti di BP. Bentar, Pak, saya lupa jawaban saya tadi apa. Oh iya, Pak, single, Pak. Single entry tadi, Pak. Entry ya. Ini soalnya acak. Bener, Pak. Dalam, Pak, gimana, Pak? Soalnya acak kan? Nomornya sama nggak? Iya. Iya. Enggak, Pak. Enggak sama, Pak. Sama ini. Tadi di awal gitu, Pak. Iya, maksudnya soalnya acak gitu. Iya. Ya, kita bikin acak. Ini kalau kuis kayak gini kan seru gitu ya. Ada waktunya. Seru kayak. Makasih Mas. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Nomor 11. Siapakah gedangan? Ini belum ngomong, tak cari. Nomor 11. Hari ini udah pada ngomong semua ya. Oke, oh belum nih, Mas Ahmad Farhan. Iya, Pak. Silakan, Mas. False, ya, Pak. Oke, harusnya apa, Mas? Itu untuk KL, ya, Pak. Kalau yang pernyataan. Kalau Bun, namanya apa? Nggak ada allotmentnya, Pak. Ya, nggak ada alat jadi apa dong? Di Memang nggak ada alatnya. Apropriasi, Pak. Apropriasi ya, apropriasi. Ini kalau di Pemda dia nggak ada itu ya, nggak ada perbedaan apropriasi walaupun apropriasi semua oleh di Pemda ya. Oke, makasih Mas Farhan ya. Oke, berikutnya ini kayaknya sudah jawab semua hari ini ya, yang sudah pada ngomong semua hari ini. Yang hari ini sudah pada ngomong. Oke. Nah, sekarang rebutan. Nomor 12, siapa menjawab? Ini silakan raise your hand. Raise hand di sini biasa bisa lihat kan. Nanti di raise hand. Mana raise hand-nya belum kelihatan. Yang raise hand siapa nih belum kelihatan. Ayo raise hand cepet-cepet. Tahu raise hand kan caranya? Jangan bingung raise hand di ada yang mau raise hand enggak? Ini belum ada yang raise hand. Oh, udah deh. Pertama siapa nih? Mbak Pipin, silakan Mbak Pipin. Menurut saya jawabannya C, Pak. 2, 3, dan 4. Kenapa? Yang satu itu kan pendapatannya diterima oleh Bun. Pendapatannya itu tidak diterima oleh Bun, tapi oleh KL-nya. Terus yang kedua itu pendapatan, gak kelihatan nggak ada. Ya, ini nomor 5. Kenapa nggak dipilih nomor 5? Nomor 5,
harusnya disajikan sebagai pendapatan hibahnya oleh Bun. Nah, betul. Itu ya. Biar tahu alasannya ya. Oke, makasih Mbak Pipin. Berikutnya, ayo cepet-cepetan. Ding 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 ding. Nomor 13 siapa nih yang raise hand? Raise hand, your hand, raise your hand, raise your hand. Nomor 13 siapa nih? Ding 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 ding. Belum ada yang raise hand. Belum ada yang raise hand. Oke, Mas Alivio. Mas Alivio. Kalau menurut saya itu dieliminasi ketika timbulnya sumber tagihan, Terus satu lagi mana? dicatat di BB akrual. Nah, betul. Dicatat di buku besar akrual. Oke. Makasih ya, Mas Alivio. Sekarang nomor 14. Siapa yang mau raise hand? Raise hand. Siapa yang 14 nih? Mas Jakwan mau jawab? Udah bisa ngomong belum? Atau jawabnya lewat chat? Halo? Halo, Pak. Ya? Jawabannya apa, Mas? Suaranya kecil. Kalau suaranya kecil, ditulis di chat aja nggak apa-apa. Silakan. Di chat apa jawabannya? Ini jawabannya ada 2 nih. Oke, bentar ya. Kas di bendara penerimaan. Oke, terus ada pasangannya nih. Pasangannya mana? Ada. Oke, makasih ya Mas Jakwan. Ada yang mau nambahin pasangannya apa nih? Ding 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 ding. Ding ding ding, mana yang resen? Pak. Resen di sini biar kelihatan. Kalau saya Pak, saya bingung nggak kelihatan di sini. Nah, Mbak Novelin, silakan. Yang pendapatan PNBPLO, Pak. Ini ya, pendapatan PNBPLO ya, betul. Oke. Makasih Mbak Novelin ya. Berikutnya nomor 15 terakhir. Siapa nih? Raise hand please. Ding 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 ding. Siapa yang raise hand nih? Oh, Mbak Lutfiana, silakan. Keduanya dicatat sebagai nilai nominal, Pak. Keduanya sebesar nilai nominal. Betul sekali. Jadi yang nilai nominal itu maksudnya nilai itu sudah tercantum di dokumen ya, di dokumen apa namanya? Satu dokumen tertentu ya, karena piutang ada tagihannya ya. Oke, teman-teman, mudah ya. Insya Allah nanti sekitar jam 1:30-an nanti nilainya keluar. Kita rilis ke teman-teman ya, dan ada reviewnya di situ ya, ada alasan-alasannya kenapa jawabannya itu ya. Nah, sekarang kita masih ada sedikit latihan lagi untuk yang pendapatan. Jadi kita dari sini aja ya. Kemudian kita masuknya ke ini. Kelihatan nggak, Mbak, Mas? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Nah, sekarang gampang nih ya. Bagaimana cara mencatat di pencatatan yang transaksi-transaksi yang sederhana dulu nih ya. Penerbitan SKPKB senilai 25 juta. Nah, jurnalnya gimana nih? Ada yang bisa? Silakan raise your hand. Wis, cepat itu dong. Siapa yang pertama? Oh, Mbak Novelin jawab lagi. Bentar, yang belum aja dulu. Mana tadi? Oh, ini udah pada semua ya. Ya udahlah. Duluan Mbak Lutia, Mbak Novelin coba gimana? Ya, Mbak Novelin menjawab? Nggak jadi? Mbak Novelin nggak jadi? Oke, kalau nggak jadi nih, nggak ada suaranya nih Mbak Novelin. Saya, Pak. Oke, Kalau yang resen ini cuma satu nih, Mas Diva jadinya. Karena itu kurang bayar, SKP kurang bayar pajak, jadi pertama debitnya piutang pajak terhadap pendapatan pajak LO. Gitu, Pak. Debitnya apa Mas? Piutang ya? Piutang pajak. Ya. Piutang pajak pada pendapatan pajak LO ya. Nah, gitu aja, gampang. Oke, makasih Mas Diva.
Berikutnya nomor 2. Nah, kalau tadi pajak, sekarang yang bukan pajak, penjualan dokumen. Dan diterima di bendahara penerimaan. Ayo, gimana nih jurnalnya nih? Ting. Mas Aribia, silakan. Ya, kas bendahara penerimaan pada pendapatan PNBP di jurnal akrual ya. Oke, gampang. Ini belum ada yang di jurnal kas ya Mas, kenapa? Kenapa belum ada di jurnal kas? Kalau di Pemda kan ini langsung diakui pendapatan daerah nih. Nah, belum ke RKUN, belum kas negara ya. Tuh. Ini bedanya pusat sama daerah gitu ya, Mbak. Oke, nomor 3. Bendahara pengeluaran memungut PPN atas transaksi pembelian komputer. Nah, gimana nih? Kita fokus ke PPN-nya. Karena kalau digabungkan sama transaksi belanja nanti ada jurnal tambahannya nih belanja. Kita fokus ke pemungutan PPN-nya gimana? Ada yang resen? Ting. Belum ada? Ting. Belum ada? Belum ada? Mbak Novelin menjawab? Iya Pak, yang debitnya kas lainnya di bendahara pengeluaran. Ya, kas lainnya Terus di bendahara pengeluaran. kreditnya utang pajak bendahara yang belum disetor. Utang pajak bendahara yang belum disetor. Disingkat semua nih Pak. Ya. Kas lainnya di bendahara pengeluaran, debit, kreditnya, utang pajak bendahara yang belum disetor ya. Oke, makasih Mbak Novelin ya. Kemudian nomor 4. Nah, sekarang kelanjutan dari soal nomor 1 nih. Diterima pendapatan yang berasal dari SKPKB. Nah, sebagian diterima nih 10 juta. Jurnali piye iki? Ya gimana Mbak, Mas? Ya, ada yang mau coba? Kalau nggak ada, saya tunjuk nih. Belum ada yang jawab ya? Oke, saya tunjuk. Mbak Nelly? Ya Pak, Mana Mbak? itu kas di bendahara penerimaan, kreditnya piutang. Kas di bendahara penerimaan, kreditnya piutang Pak. Nah, oke, itu secara substansi benar ya. Tapi ini saya luruskan gini, kalau dia pajak, biasanya dia nyetornya ke kas negara langsung ya, nggak pakai bendahara penerimaan, karena di pajak tidak mengenal bendahara penerimaan ya. Kalau di PNBP ada ya. Jadi ini bisa langsung gini, kalau uang terima kas negara kita nyebutnya didel, diterima dari entitas lain ya, diterima dari entitas lain ya. Kalau di Pemda kan dulu RKPKD ya. RKPPKD ya. Nah, ini gini, didel ya. Kemudian benar kreditnya piutang, utang pajak. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di PMK 212 ini jurnalnya ribet nih, jurnalnya 2 kali. Yang pertama dia membalikkan dulu yang nomor 1 ya, kemudian yang kedua baru detail pada pendapatan ya. Itu daripada ribet, toh substansinya sama, saya jadi satu ini aja ya. Nah, ini kemudian di kasnya gimana, Mbak? Ini detail pada pendapatan pajak ini ya. Oke. Ini namanya pengakuan pendapatan pajak didahului dengan penagihan piutang. Ya. Oke, makasih Mbak Nelly. Nomor 5, menerbitkan SKPLB. Ini baru menerbitkan dokumen SKPLB ya, surat ketetapan, bukan SKP, surat ketetapan pajak lebih bayar. Oke, Mas Calvin, silakan. Jurnalnya pendapatan pada utang pihak ketiga. Ah,
Benar, pendapatannya di debit ya, pendapatan, kemudian pendapatan pajak ya. Iya, Pak. Kemudian utang pada pihak ketiga ya. Nah, karena masih berupa pengakuan kita, karena kita lebih bayar, karena menganggap wajib pajaknya lebih bayar ya. Jadi kita belum bayar secara tunai, kita ngaku utang dulu gitu ya. Oke, nomor 6 teman-teman. Silakan Presiden. Menerima setoran pajak tanpa penerbitan STP atau SKP. Jadi ini langsung diterima nih. Jadi bukan official assessment yang harus pakai tagihan ya. Dia langsung terima nih. Jadi bisa jadi self assessment, bisa jadi withholding assessment ya. Nah, jurnalnya piye iki? Ayo, ada yang coba? Deng. Belum ada yang raise hand. Ada yang berani raise hand? Wah, ini yang raise hand orangnya ini aja nih. Yang lain nggak ada yang berani raise hand. Nggak ada yang berani raise hand. Saya, Pak. Ayo, yang jarang-jarang ngomong dong. Saya bukannya ini sih biar ngasih kesempatan yang lain juga. Kalau nggak ada yang raise hand juga ya saya kasih nih yang ketemu yang aktif nih. Mas Fauzan, mana Mas Fauzan? Gak ada Mas Fauzan? Mas Rafif? Pada makan semua ya? Tiba-tiba gak ada namanya, gimana kemana nih? Halo, Mas Rafif mana? Oh, ini lagi chat. Siapa yang chatin? Maaf Pak, putus-putus ya, dimaafkan. Hadir, Pak. Siapa ini? Suaranya nggak kedengeran. Siapa ya? Mbak Restiana ada? Mbak Restiana? Iya, Pak. Ya, Sebentar, silakan, Pak. Mbak. Yang piutang pendapatan di debit, kreditnya pendapatan bukan ya, Pak? Bukan. Kan menerima setoran, Mbak. Jadi sudah ada uang masuk ya. Sudah ada uang masuk. Oh ya, Mas Raffi responding ya ujungnya ya. Yang menerima setoran tanpa penerbitan STP loh, Mbak. Berarti nggak ada penerbitan STP, berarti nggak ada pengakuan piutang gitu loh. Ya. Jurnalnya gimana, Mbak? Ini saya tuntun ya. Ini kan menerima setoran, berarti kita menerima duit nggak? Mbak? Iya. Kalau menerima duit gimana jurnalnya? Ini duitnya di mana? Kalau pajak kita asumsikan langsung ke kas negara ya. Berarti jurnalnya gimana? Debitnya apa? Utang pajak. Utang pajak ya, Pak? Del, ke utang lagi sih. Ngapain utang lagi? Ini bukan mengembalikan restitusi. Enggak ya. Ini menerima setoran pajak ya. Jadi terima uang, diterima dari entitas lain ya. Kreditnya apa? Langsung pendapatan pajak karena tanpa penagihan piutang gitu loh ya. Oh, ini baik di jurnal akrual maupun jurnal kas sama kayak gini jurnalnya. Gitu ya, Mbak Restiana ya. Iya, baik, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, namanya juga latihan. Nomor 7. Gampang nih. Udah siapa? Biar cepet. Udah tinggal 2 menit nih. Siapa nih? Kok nggak kelihatan? Saya, Pak. Siapa nih? Nggak bisa mencet ya. Ini gimana sih laptop saya? Maaf. Bentar. Ini kok tiba-tiba Nah, siapa tadi? Ini kalau yang di atas sih Mas Alivio nih. Silakan Mas.
Nggak ada suaranya. Halo? Ini gimana jurnalnya? Waduh, udah habis waktunya. Ini jurnalnya utang pajak bendahara yang belum di-store ya. Pada kas lainnya di bendahara pengeluaran ya. Oke. Anda di jurnal akrual saja. Kemudian ini hanya karena kesalahan input, ini bukan merupakan restitusi, hanya kesalahan input, jadi kita jurnalnya tinggal dibalik aja. Pendapatan pajak pada didel sebesar 2,7 ya. Ini baik di akrual maupun di kas ya. Kemudian restitusi, ingat semua restitusi baik pajak maupun PNBP, baik tahun berjalan atau anggaran yang lalu diperlakukan sebagai pengurang pendapatan tahun berjalan. Jadi mendebit pendapatan, mengkredit, ditagihkan kepada entitas lain ya. Kreditnya nanti ini kalau restitusi ya. Ditagihkan ke entitas lain. Oke, gitu ya Mas, Mbak. Beberapa latihan kita berkaitan dengan akuntansi anggaran dan pendapatan ya. Yang piutang kita berlatihannya sedikit ya tadi di pilihan ganda ya. Jadi coba saya carikan soal-soal latihan lagi buat yang piutang untuk memperdalam pemahaman teman-teman. Oke, masih ada pertanyaan sebelum saya tutup teman-teman? Izin, Pak. Ya? Ya silakan Mas Kelvin. Untuk catatan Word Bapak tadi boleh minta nggak Pak? Catatan yang mana Mas? Yang coret-coretan Bapak yang di Word tadi Pak. Jelek tadi mau diminta. Nggak apa-apa Pak, mana tahu ada yang mau. Ya boleh aja mau catatan. Ya boleh. Nanti kita simpan dulu ya. Nanti akunnya boleh disingkat nggak Pak? Boleh nggak ya? Boleh aja. Asal di pertama ini singkatannya ini, nanti berikutnya di bawahnya singkat-singkat terus nggak apa-apa ya. Jangan bikin singkatan yang saya nggak paham. Nanti itu menyulitkan kawan dan lawan. Itu ya Mas Kurniawan ya. Intinya boleh aja sih. Tapi di awal di ini dulu kasih keterangan ya. Ini singkatan buat ini gitu ya. Jangan sampai saya juga bingung ini singkatan apa nih gitu ya. Oke. Ya tolong pelajari. Tolong Anda mulai buka-buka lagi yang jurnal-jurnal di PMK 212 biar lebih mengenal nama-nama akunnya ya. Termasuk teman-teman lebih familiar lagi dengan istilah-istilah belanja-belanja yang ada di pemerintah pusat ya. Demikian teman-teman ya pembelajaran kita di pertemuan kedua, berarti pertemuan ketiga nanti sudah masuk ke akuntansi belanja ya. Dan akuntansi belanja ini seru 2 pertemuan ya. Karena banyak banget materinya. Jadi siap-siap ya. Ini sudah pertemuan 2 pertemuan, jadi siap-siaplah Anda menghadapi sesuatu yang harus Anda persiapkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi pekan depan. Pekan depan kan sudah bulan puasa ya. Oke, selamat beribadah bulan puasa bagi yang menjalankan ya minggu depan. Dan ya mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan pandemi segera pergi dari bumi pertiwi. Ya, kita sehat semua ya. Kalau perlu teman-teman nggak usah divaksin tuh sehat terus ya. Jadi kalau pandemi hilang kan nggak perlu divaksin gitu ya. Oke, demikian teman-teman ya. Salam sehat, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.